Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan berkeluarga, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan. Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat pertama pengajaran, di mana kasih, kebenaran, dan penyertaan Tuhan dinyatakan. Dalam Yohanes 16 ayat 8, kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus menuntun setiap kehidupan orang. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga dalam konteks persekutuan secara khusus juga bagi keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia dan akan memperlihatkan kebenaran dan penghakiman. Dari ayat ini kita dapat melihat 3 hal, peran yang sangat penting bagi setiap orang. Yang pertama adalah kita menerima pertobatan. Penyadaran, menyadarkan akan dosa, mengajarkan, menuntun di dalam kebenaran, dan mengingatkan akan penghakiman Tuhan. Pada firman kehidupan hari ini kita diajak untuk memahami bahwa ketika pun kita memiliki pertobatan, memiliki perubahan berpikir, kita tahu bahwa itu didorong daripada Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa dalam konteks keluarga. Itu berarti bahwa Roh Kudus memiliki peran untuk membuka mata setiap anggota keluarga, agar setiap anggota keluarga hidup di dalam sikap yang saling menopang, menolong, dan kebenaran. Dan kiranya menjauhkan diri daripada iri, daripada kebohongan, daripada ketidaktaatan pada kehendak Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk mengakui kelemahan, untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita, agar kita memiliki kerendahan hati dan mau meminta pengampunan dan mau memperbaiki hubungan kita, baik dengan sesama anggota keluarga dan juga di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dipanggil di dalam kehidupan kita setiap hari, secara khusus di tengah-tengah keluarga, untuk saling membantu di dalam hal pertobatan. Adalah ketika setiap anggota ada yang mengalami kejatuhan atau ada yang kehilangan arah, kiranya kita tetap memperlihatkan kasih dan kebenaran Tuhan dengan lembut dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kiranya kita tidak membiarkan keluarga atau anggota keluarga hilang di tengah-tengah kasih Tuhan. Dan kiranya ini menjadi panggilan kita di dalam saluran kasih Tuhan, bahwa persekutuan utama, persekutuan terkecil yaitu keluarga kita, kiranya mengingatkan kita untuk saling menopang, diingatkan, dan ditolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita juga berpartisipasi di dalam keluarga kita untuk memperlihatkan kebenaran Tuhan? Bahwa kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang datang dari Allah. Kebenaran yang terkandung dalam firman-Nya. Apakah kita tetap menuntun setiap anggota keluarga untuk percaya dan berserah kepada Tuhan? Bahwa kita tahu keluarga adalah tempat pertama
di mana kebenaran Tuhan seharusnya diajarkan dan dilaksanakan. Bahwa sebagai orang tua, kita bertanggung jawab juga untuk mengajarkan anak-anak kita tentang kebenaran Allah, agar mereka mengenal jalan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kiranya Roh Kuduslah yang memberikan mereka, yang memberikan kita kekuatan, hikmat, pengertian untuk boleh selalu menerima pembaharuan, transformasi diri, dan kiranya itu juga memberikan kemampuan untuk mengajarkan kebenaran kepada anggota keluarga yang lain. Tentu di tengah-tengah keluarga yang beragam karakter, ada hal yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi menjadi pertanyaan, apakah dasar keluarga tersebut untuk boleh berelasi satu dengan yang lain? Kiranya itu semua didasarkan hanya kepada firman Tuhan. Kiranya kita mau memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan di dalam keluarga. Ini bisa jadi melalui doa bersama. Ini bisa jadi untuk bergumul, menopang, berbicara tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga memperlihatkan teladan, pengambilan keputusan, dan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya mereka, setiap anggota keluarga boleh memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan dimulai dari keluarganya. Kiranya Roh Kuduslah yang memelihara, menuntun, dan menguatkan setiap keluarga untuk hidup di dalam kebenarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada minggu ini kita juga diingatkan, kiranya kita juga mau selalu setia di dalam kehidupan keluarga. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa Tuhan pun akan bersikap adil. Bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi juga untuk mengingatkan bahwa setiap tindakan dan keputusan haruslah berlandaskan kepada ketakutan akan Tuhan. Kita juga harus mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang kehidupan sementara, tetapi ada kehidupan kekal yang harus kita persiapkan dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman kehidupan sebagai anggota keluarga, baik sebagai orang tua ataupun sebagai anak, kita mengingat bahwa penting untuk memiliki kesadaran takut di dalam Tuhan. Ini tidak berarti kita hidup dalam ketakutan, tapi hidup di dalam pengharapan dan ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup dengan integritas, jujur, kasih, dan kiranya itu juga memperlihatkan kita bahwa setiap perbuatan kita akan menerima pertanggungjawabannya. Dan kiranya setiap keluarga adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Tempat yang penting dalam mendidik dan membangun iman. Dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri secara pribadi dan juga bertumbuh di dalam setiap anggota keluarga. Dan kiranya kita mau membuka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam keluarga kita, menyadarkan, mengajarkan, dan mengingatkan kita akan kebaikan dan pengajaran yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memelihara kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh dengan kasih setia, kami telah mendengar firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa sebagai pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat atau sebagai anggota keluarga, kami memiliki peran untuk selalu bertransformasi, membentuk diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami sebagai anggota keluarga di tengah-tengah keluarga kami boleh menjadi teladan dan boleh mengingat bahwa dasar kehidupan keluarga kami didasarkan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh tetap berada di dalam sikap saling menopang, sikap saling menolong, sikap saling mendengarkan satu dengan yang lain. Sehingga keluarga Kristen, keluarga yang berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini boleh menjadi salah satu dasar kehidupan yang memperlihatkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.